Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang petugas kebersihan rumah sakit yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter, tetapi karena keterbatasan biaya dia memilih tidak melanjutkan kuliah. Singkat cerita, karena dedikasi kerjanya yang maksimal, ia dibantu masuk kuliah oleh salah satu dokter di rumah sakit itu dan pada akhirnya ia sukses menjadi seorang dokter. Begini kisahnya. Langkah-langkah kaki bergema pelan di lorong panjang rumah sakit pagi itu. Dindingnya putih pucat, bau disinfektan masih tajam menusuk hidung. Seorang pemuda berseragam biru tua menyapu lantai perlahan, menyusuri lorong dengan kepala sedikit tertunduk. Namanya Ilham. Usianya 22 tahun, wajahnya bersih dan tenang, meski matanya menyimpan lelah yang tak diucapkan. Tangannya menggenggam gagang sapu, tapi matanya mengikuti sosok dokter yang melintas beberapa meter di depannya. Pria parubaya itu berjalan sigap, mengenakan jas putih bersih dan stetoskop tergantung di leher. Di balik masker kain lusuh yang Ilham pakai, ada senyum kecil yang terbit, namun secepat itu pula lenyap. Ia berhenti menyapu. Berdiri mematung di sudut lorong. Melihat dokter itu menghilang di balik pintu ruang ICU, Ilham menunduk. Hatinya diam-diam berbisik, penuh harap dan getir. Dulu aku juga pengin jadi seperti itu, ucapnya lirih. Angin dari ventilasi berembus pelan, menyibakkan ujung bajunya. Ia kembali menyapu, tapi pikirannya melayang jauh ke beberapa tahun lalu, saat ia berdiri di depan ibu dan ayahnya dengan amplop coklat berisi surat penerimaan kuliah. Kepalanya kembali menunduk. Bukan karena malu, tapi karena terlalu banyak mimpi yang harus ia kubur dalam-dalam. Bukan karena tak mampu, tapi karena ia sadar, keluarganya tak akan kuat menanggung beban biaya kuliah kedokteran. Setiap pagi, Ilham datang lebih awal dari siapapun. Ia menyapu dari ruang rawat umum hingga kamar jenazah. Setiap malam, ia pulang paling akhir. Di sakunya, selalu ada buku kecil berisi catatan medis yang ia temukan di ruang pembuangan dokumen. Buku bekas, lusuh, tapi baginya lebih berharga dari uang. Di ruang istirahat kecil dekat dapur rumah sakit, ia duduk menyendiri. Lampu di ruangan redup. Tangannya membuka buku tentang anatomi tubuh. Gambar-gambarnya sudah pudar, tapi Ilham menatapnya seolah sedang membaca kitab hidupnya sendiri. Pintu mendadak terbuka. Seorang dokter perempuan masuk dan berhenti melihat Ilham membaca. Matanya menyipit, penasaran. Tapi Ilham buru-buru menutup bukunya dan berdiri. "Permisi, Bu Dokter," ujarnya gugup. Dokter itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ilham sejenak, lalu melangkah pelan keluar ruangan. Namun dalam hati, ada benih tanda tanya yang mulai tumbuh. Lorong sunyi itu, diam-diam menyimpan satu mimpi besar yang masih bernyawa. Suara mesin oksigen dan langkah-langkah tergesa para perawat menjadi musik harian yang Ilham kenal betul. Ia tidak lagi kaget melihat tangisan keluarga pasien atau tubuh tak bernyawa yang ditutupi kain putih. Bagi Ilham, semua itu bagian dari perjuangan hidup yang lebih besar. Siang itu, ia diminta membersihkan ruang IGD setelah seorang pasien gawat darurat dipindahkan ke ruang operasi. Di pojok ruangan, ada beberapa lembar catatan medis tercecer. Ilham melirik sejenak, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu mengambil kertas-kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku belakang celananya. Bukan mencuri. Ia hanya ingin belajar. Di rumah, selepas Isya, Ilham menggelar tikar dan duduk bersila. Di sampingnya, kaleng bekas biskuit dengan tulisan stetoskop impian. Isinya recehan dan lembaran kecil seribuan. Ia buka kertas dari rumah sakit dan mulai membaca. Tak semua ia pahami, tapi ia tetap mencoba. Mencocokkan istilah medis dengan apa yang pernah ia baca sebelumnya. Tubuhnya letih, matanya berat, tapi jiwanya menyala. Keesokan harinya, saat menyapu halaman belakang rumah sakit, Ilham bertemu lagi dengan dokter perempuan yang kemarin melihatnya membaca. "Kamu lagi?" gumam dokter itu, separuh tersenyum. Ilham menunduk, ragu apakah harus menyapa atau diam. "Kamu kemarin baca buku anatomi, ya?" tanya dokter itu tiba-tiba. Ilham kaget. "Iya, Bu. Maaf kalau saya lancang." Dokter itu melipat tangan di dada. "Kamu paham isinya?" "Sedikit, Bu. Saya pernah belajar. Dulu sempat diterima kuliah kedokteran, tapi nggak jadi masuk," jawab Ilham lirih.
Wajah dokter itu berubah. Ada rasa penasaran yang lebih dalam. Ia menatap Ilham beberapa detik, lalu melangkah pergi tanpa berkata-kata lagi. Sepeninggalnya, Ilham hanya bisa menarik napas panjang. Mungkin ia terlalu jujur. Tapi ia tak menyesal. Malam itu, Dr. Ratna, dokter yang menanyainya tadi, mencari tahu lebih lanjut tentang Ilham lewat kepala bagian kebersihan. Ia mendengar cerita tentang pemuda rajin yang tak pernah mengeluh, yang kadang tertidur di ruang istirahat sambil memeluk buku kedokteran. Di meja kerjanya, Dr. Ratna memandangi foto Ilham yang diambil dari data karyawan. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya bergumam. Anak ini bukan cuma penyapu lantai. Dia sedang menyapu jalannya sendiri menuju mimpi. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas rumah sakit. Ilham datang lebih awal dari biasanya, mengenakan jas hujan tipis yang sudah sobek di beberapa bagian. Sepeda tuanya diparkir di samping dapur rumah sakit. Meski bajunya basah dan ujung celananya belepotan lumpur, ia tetap tersenyum sambil menyeka lantai ruang tunggu utama. Tak jauh dari tempatnya berdiri, Dr. Ratna memperhatikan diam-diam. Ia sudah beberapa hari mengamati Ilham. Bukan sekadar penasaran, tapi ada dorongan dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan. Siang itu, Ilham dipanggil ke ruang administrasi. Awalnya ia takut. Mungkin ia dikira mencuri buku atau dianggap melanggar aturan. Tapi yang menunggunya di dalam ruangan bukan petugas keamanan, melainkan Dr. Ratna sendiri. Ilham menunduk sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu Dokter? Dr. Ratna tidak menjawab langsung. Ia mengambil secari kertas dari dalam map, lalu menyerahkannya pada Ilham. Ilham membuka pelan. Matanya membesar. Itu adalah formulir pendaftaran ulang universitas, Fakultas Kedokteran. Saya sudah hubungi kampus yang dulu menerimamu. Nilaimu masih tercatat. Mereka setuju menerima kamu lagi semester depan, ucap Dr. Ratna tenang. Ilham masih terpaku. Tangannya bergetar. Tapi, saya nggak punya uang, Bu. Bahkan buat ongkos harian aja kadang kurang. Dr. Ratna tersenyum. Saya yang akan biayai. Semua, tapi hanya dengan satu syarat. Ilham menatapnya tak percaya. Kamu tidak boleh berubah. Tetap jadi Ilham yang rendah hati dan tidak menyerah. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia tak sanggup berkata apa-apa selain satu kalimat lirih. Insya Allah, Bu. Saya janji. Hari itu, langit memang mendung. Tapi dalam hati Ilham, matahari bersinar terang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Malamnya, ia memandangi kaleng bertuliskan stetoskop impian. Ia buka isinya, mengeluarkan semua recehan dengan senyum haru. Sekarang aku tahu, impian ini nggak sia-sia. Di luar jendela, hujan masih turun. Tapi hati Ilham sudah lebih hangat dari sebelumnya. Semester baru dimulai. Ilham berdiri di depan gerbang kampus dengan ransel tua di punggungnya. Suara kendaraan dan keramaian mahasiswa lain membuat langkahnya gugup. Ini pertama kalinya ia kembali mengenakan pakaian kuliah setelah bertahun-tahun hanya mengenakan seragam biru petugas kebersihan. Ia duduk di barisan belakang kelas. Buku catatan dan pulpen sederhana di atas meja. Mahasiswa lain membawa laptop, beberapa mengenakan jam tangan mahal. Ilham menunduk, merasa kecil. Tapi suara dosen membuka perkuliahan membuatnya menegakkan punggung. Selamat datang di dunia kedokteran. Di tempat ini, kalian akan belajar bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyentuh jiwa. Kalimat itu menggugah hatinya. Ia menatap papan tulis dengan mata penuh cahaya. Meski ia harus mengejar banyak ketertinggalan, semangatnya tak goyah. Setiap malam, ia belajar hingga larut. Kadang ia masih bekerja paruh waktu di rumah sakit untuk menyapu atau membantu dapur. Ia tidak ingin sepenuhnya meninggalkan tempat yang dulu memberinya harapan. Bahkan, sesekali ia mampir ke ruang istirahat petugas kebersihan, hanya untuk menyapa teman-teman lamanya. Lam, sekarang kamu udah jadi mahasiswa? Kami bangga sama kamu, ucap Pak Darto, petugas kebersihan senior yang dulu sering berbagi makan siang dengannya. Ilham tersenyum. Saya nggak akan lupa dari mana saya mulai. Pada suatu ujian praktek, Ilham diminta melakukan pemeriksaan dasar pada pasien simulasi. Tangannya gemetar, tapi tatapan dosennya menenangkan.
Ia berhasil melakukannya, meski dengan penuh hati-hati. Salah satu dosennya berkata, "Kamu lambat, tapi rapi dan teliti. Itu ciri khas dokter yang baik." Ilham tersenyum malu. Dalam hatinya ia tahu, setiap langkah kecil hari ini adalah balasan dari Allah atas kesabaran dan pengorbanannya dulu. Namun, perjalanan ini belum selesai. Banyak tantangan menunggu di depan. Rasa lelah, keraguan, bahkan ejekan halus dari teman-teman yang menilai penampilannya tak sepadan dengan dunia kedokteran. Tapi Ilham terus melangkah. Karena ia tahu, tujuannya bukan kemewahan, melainkan menjadi manfaat. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah berubah. Ia masih menyimpan kaleng stetoskop impian di atas mejanya, kini bukan untuk mengumpulkan uang, tapi sebagai pengingat dari mana semua ini dimulai. Hari-hari di kampus berlalu seperti air mengalir, tenang di luar, tapi penuh gelombang di dalam dada Ilham. Semester demi semester ia lewati, dengan nilai yang cukup baik dan sikap yang tetap rendah hati. Tapi perjuangan itu tidak selalu mulus. Suatu malam, ketika ia sedang belajar di kamar kosnya yang sempit, telepon berdering. Dari seberang, suara ibunya terdengar lirih. "Ilham, ayah kamu jatuh waktu narik ojek. Sekarang dirawat di rumah." Ilham tak menjawab. Ia tahu artinya. Penghasilan keluarganya akan terhenti. Dan mungkin, bantuan dari Dr. Ratna pun tak cukup menutup semua kebutuhan hidup mereka. Hari itu juga, ia naik bus pulang ke kampung di pinggiran kota. Setiba di rumah, ia mendapati ayahnya terbaring lemah dengan perban di kakinya. Ibunya tetap tersenyum, meski mata sembab karena begadang. Ilham menggenggam tangan ayahnya. "Aku akan bantu. Aku janji." Ia kembali ke kota dengan hati berat. Ia memutuskan mengambil pekerjaan tambahan di malam hari, mengantar pesanan makanan menggunakan sepeda lamanya. Kuliah, kerja, belajar, dan kelelahan menjadi sahabat hariannya. Sampai akhirnya, tubuhnya tak kuat lagi. Di tengah malam sepulang mengantar pesanan, ia pingsan di pinggir jalan. Seorang pengemudi mobil berhenti dan menolongnya. Ternyata itu adalah Dr. Ratna. Di ruang rawat inap kecil rumah sakit tempat ia dulu bekerja, Ilham membuka mata dan melihat sosok Dr. Ratna duduk di sampingnya. "Kamu pikir kamu bisa selamatkan semua orang, Ilham? Tapi kamu juga harus selamatkan dirimu sendiri dulu," ucapnya lembut. Ilham terdiam, air matanya menetes perlahan. "Saya cuma nggak mau menyerah, Bu." Dr. Ratna mengusap bahunya. "Kamu bukan menyerah. Kamu hanya sedang istirahat. Dan itu juga bagian dari perjuangan." Sejak kejadian itu, Ilham mengurangi jam kerjanya. Ia mulai belajar menerima bantuan dan membagi beban. Teman-teman kuliah yang dulu memandang sebelah mata, kini mulai menghargainya. Beberapa bahkan ikut membantu menggalang dana ketika tahu cerita hidupnya. Dan ketika ia lulus ujian OSCE, ujian praktik klinis paling penting, Dr. Ratna datang dan memeluknya. "Kamu sudah sampai sejauh ini, Ilham. Sedikit lagi, mimpi itu akan kau genggam sepenuhnya." Ilham tersenyum dengan mata berkaca. Ia tahu, badai telah dilaluinya. Kini, tinggal menanti fajar. Hari yang selama ini hanya hidup di dalam mimpi akhirnya tiba. Matahari bersinar terang di halaman rumah sakit tempat Ilham dulu menyapu lantai. Kini, ia berdiri tegak di depan cermin ruang ganti staf medis, mengenakan jas putih pertamanya. Tangannya sempat gemetar saat menggenggam saku jas itu, seolah tak percaya benda ini kini miliknya, bukan sekadar hayalan dalam malam panjangnya yang penuh doa. Di saku kiri, tersemat name tag bertuliskan, Dr. Ilham Ramadan, SPPD. Spesialis penyakit dalam. Waktu seakan berhenti. Ia menatap pantulan dirinya, mengenang saat pertama kali menginjak lorong rumah sakit ini sebagai petugas kebersihan. Suara roda ember pembersih, bau karbol, ucapan perawat yang menyuruhnya menyeka darah pasien, semuanya melintas di kepalanya seperti film yang diputar ulang. Ketika ia melangkah ke lorong rumah sakit itu sebagai dokter, beberapa staf lama mengenalinya. Pak Darto, yang kini sudah pensiun namun datang khusus hari itu, berdiri di sudut lorong sambil tersenyum bangga. "Lam, kamu sudah sampai." Ilham menyalaminya erat. "Saya sampai di sini juga karena doa-doa panjenengan semua, Pak."
Tangis kecil pecah ketika ia bertemu kembali dengan para suster yang dulu pernah memberinya sisa makan di kantin. Mereka memeluknya, satu persatu, seolah menyambut kembalinya seorang anak yang berhasil menyeberangi samudra luas. Dan kemudian, dari kejauhan, seorang pasien tua yang sedang duduk di kursi roda bertanya pada perawat, "Dokter muda itu siapa?" Perawat menjawab, "Itu bukan dokter muda lagi, Bu. Beliau spesialis baru di sini. Tapi dulu, dia adalah petugas kebersihan di rumah sakit ini." Pasien itu menatap Ilham dengan kagum. Ilham hanya tersenyum dan menghampiri pasien itu. Ia jongkok, memegang tangan sang nenek, dan berkata lembut, "Sekarang saya di sini untuk membantu ibu sembuh. Seperti dulu, saya membantu menjaga kebersihan tempat ini. Bedanya sekarang, saya membantu dari sisi yang lain." Langkah Ilham terasa ringan, meski beban tanggung jawabnya kini jauh lebih besar. Ia tahu, semua ini bukan tentang kebetulan, tapi tentang jalan panjang yang dilalui dengan sabar, jujur, dan tidak pernah mengeluh. Di sudut ruang perawatan, Ilham duduk sejenak setelah menjalani shift pagi yang panjang. Matanya menatap keluar jendela, melihat langit yang cerah dengan awan putih berarak perlahan. Hatinya penuh syukur yang tak terucap. Ia teringat akan perjalanan panjang yang telah dilaluinya, anak kampung yang dulu hanya mampu mengumpulkan recehan dari kaleng, stetoskop impian, kini berdiri di hadapan takdir dengan gelar dokter spesialis. Sebuah suara lembut di dalam dirinya berbisik. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi yang sabar dan ikhlas. Allah akan membuka jalan bagi hambanya yang berusaha. Dalam diam, Ilham mengangkat tangannya, memanjatkan doa. "Ya Allah, terima kasih atas setiap ujian dan karunia yang Kau berikan. Jadikan aku hamba MU yang bermanfaat bagi sesama." Saat itu, pintu kamar terbuka. Dokter Ratna masuk dengan senyum hangat. "Ilham, kau telah menginspirasi banyak orang, termasuk aku." Ilham membalas senyum itu dengan penuh haru. "Semua ini berkat doa dan bantuan ibu. Aku tidak akan lupa." Di luar sana, lorong rumah sakit tetap sibuk seperti biasa. Namun kini, lorong itu menjadi saksi sebuah kisah tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi. Dan seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah Ilham mengajarkan kita bahwa kesabaran, kejujuran, dan usaha keras akan membuka pintu yang selama ini tampak tertutup. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan terus berjuang.